Saudara, kita akan membuka bersama dari Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12. Dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ke 10, 11, 12 kita akan baca bersama, saudara. Dari Yakobus 3 mulai ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam banyak perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang berkuasa, yang dapat kuasai dan minum racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kalau bisa tolong dibuka, ada slide di bagian atas ya. Saudara, judul kita di sore hari ini, lidah yang harus dijinakkan. Saya mencoba merenungkan dengan bagian masalah lidah ini, saudara. Ternyata lidah ini memang sudah menjadi masalah dari waktu ke waktu. Dan tidak tahu umur saudara berapa, mungkin meskipun masih di bawah 50, saudara juga mungkin sudah mengalami dengan lidah yang kecil ini bagaimana membawa masalah terhadap diri saudara. Dan sini saya kutip beberapa tulisan saudara, entah ini dari orang Kristen atau tidak, tapi ini menjadi bagian tulisan yang ada dari beberapa negara lain. Yang mana mengatakan pertama, it takes a baby 2 years to learn to talk and 50 years to learn to keep his mouth shut. Isinya saya bisa merasakan itu, saya benar. Berikutnya, Andy. If your lips will keep from sleep, 5 things to observe with care, to whom you speak, of whom you speak, and how, and when, and where. Saya merenungkan saudara, di dalam kita makan di restoran ada etika bagaimana kita makan di restoran.
Di dalam keluarga kita kalau mengundang tamu ada etika bagaimana makan bersama di meja, saudara. Di sini saya diingatkan sebetulnya waktu kita bicara juga ada etika bagaimana kita berbicara. Termasuk saya sebetulnya di sini. Jika saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman, di situ juga mestinya ada etika. Bagaimana seseorang membawakan firman Tuhan nantinya. Berikutnya saudara. The boneless tongue so small and weak. Betul tidak saudara? Tang saudara kuat, strong, ada bone-nya? Tidak ada. Tetapi can crush and kill. How true is that? Jika saudara sudah mengalami disakiti oleh orang lain, ini akan lebih terasa. Atau mungkin ternyata saya dan saudara pernah menyakiti orang lain. Ini menjadi kebenaran saudara. Declare the Greek berikutnya. The tongue destroys a greater heart. The third serve then does the sword. Berikutnya, a lengthy tongue dikatakan apa saudara? An early death. Don't let your tongue cut off your head. Berikutnya, the tongue great storehouse is in the heart. Apa yang menjadi ungkapan mulut kita, di situ sebetulnya orang bisa melihat saya, apa yang ada di dalam hati saya dan saudara. The feet so sleep near the tongue. Who keep his tongue to keep his soul. Jadi melalui satu bagian entah itu tulisan puisi atau apa yang ada di antara perpustakaan umum saudara, itu berbicara tentang bagaimana sebetulnya saya dan saudara diperingatkan dengan lidah yang kecil ini. Bahkan jika saudara kembali melihat di bagian firman Tuhan lain, banyak yang berbicara tentang lidah saya, lidah saudara, bagaimana kita diperingatkan dan bagaimana kita harus berhati-hati dan menggunakannya. Dan jika tadi kita sudah membaca melalui pasal 3 ayat pertama di kebawahnya atau di besar itu, di situ dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena dikatakan apa saudara? Sebagai guru, saudara akan dibebaskan, tidak akan dihakimi, tidak akan dihukumi. Demikian saudara? Bukan. Sebagai guru, saya dan saudara akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya dan saudara akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Bayangkan, sebagai guru mendapatkan tempat di muka murid-murid. Saudara bayangkan aja di sekolah itu saudara, ada muridnya 40 anak. Kalau guru itu menggunakan kesempatan itu untuk melempar, untuk menyelipkan kata-kata yang salah, dan kata-kata itu tertanam di dalam murid-murid saudara, apa yang akan terjadi? Kerusakan, kehancuran. Kalau saya dan saudara mengajar anak kita dengan tidak hati-hati, dengan mulut kita mengatakan sesuatu, dan ternyata anak kita tuh ingat saudara sampai besar, bapakku pernah mengajarkan ini kepadaku saudara. Atau mungkin kita pernah mengingat apa yang diajarkan orang tua kita yang tidak benar melalui mulutnya, dan saudara masih ingat. Terkadang sukar dihilangkan. Bapakku pernah mengajar aku berbohong. Kemungkinan saya pernah mengajar peristiwa berbohong. Ada yang cari saya lewat telepon. Saya lagi malas, lagi ngantuk, nggak mau terima telepon. Kasih tahu nggak ada. Daripada kasih tahu, bapakku lagi capek, baru tidak mau ngangkat telepon, lebih baik bilangnya tidak ada. Saya sudah memberikan satu racun kebohongan kepada anak saya. Tidak jauh sebetulnya saya dan saudara harus berhati-hati tentang lidah ini. Dan dengan jelas guru akan mendapat hukuman yang lebih berat. Bukan berarti kata-kata ini negatif saudara. Bagi saya kata-kata ini menjadi positif. Karena sebagai guru diapresiasi, tugas panggilan guru itu bukan panggilan yang sembarangan. Jikalau saya dan saudara mempunyai kesempatan untuk mendidik anak,
untuk menjadi bagian yang membawai banyak orang, saudara. Satu apresiasi agar saya dan saudara menggunakan mulut kita dengan baik, dengan bijaksana untuk sesuatu yang baik dan positif. Dan di sini di dalam firman Tuhan, saudara, kalau kita perhatikan kembali, sejauh mana kenyataannya masih terjadi sampai saat ini di antara gereja Kristen, persekutuan Kristen, orang berebutan jabatan, orang berebutan jadi majelis, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, sampai berantem dan sebagainya. Apakah itu masih terjadi sampai sekarang? Dan di sini satu peringatan yang luar biasa bagi mereka sebetulnya. Jabatan pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih berat. Jadi kalau asal mulanya sudah bertengkar untuk merebutkan jabatan, hati-hati. Motifnya sudah salah dan hukuman itu sudah dijanjikan kepada mereka yang menggunakan posisi tersebut untuk kepuasan hatinya, untuk keinginan emosinya. Karena panggilan sebagai orang yang mengajar, yang memberitakan firman Tuhan adalah mulia. Bukan untuk diperebutkan, bukan untuk dipertengkarkan. Saya mau, saya juga mau. Jadi mereka saling adu. Mereka lupa untuk diingatkan oleh firman Tuhan. Demikian juga sebetulnya jikalau kita diberikan satu murid sekolah minggu 2 anak pun, saudara, kita tidak bisa main-main dengan itu. Karena panggilan untuk mengajar sekolah minggu itu mulia. Jangan kira panggilan sekolah minggu untuk mengajar mereka tidak lebih mulia daripada mereka yang duduk di sini. Tidak, saudara. Sama firman Tuhan. Sama dasarnya firman Tuhan untuk ditanamkan kepada anak-anak. Bahkan justru jika anak-anak yang kasih polos itu dirusak dengan cara kita mengajar, luar biasa, akan rusak anak kita. Kalau mungkin saudara yang dewasa mendengar sesuatu yang tidak beres, saudara bisa mendeteksi. Tapi mereka yang masih kecil-kecil, saudara, lebih suka. Mereka dengan polos mendengarkan apa yang mau dikatakan gurunya. Ternyata yang didengar oleh gurunya itu sesuatu yang tidak benar. Lihat. Akan dihakimi dengan hukuman yang lebih berat. Akan dihakimi. Saya di sini akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat daripada saudara yang tidak berada di sini. Artinya kalau begitu ya lebih baik saya nggak mau aja deh di sini. Kan saya katanya mau dihakimi dengan penghakiman yang lebih berat. Bukan itu, saudara, maksudnya. Yusika harus serius. Saudara yang diberikan kesempatan untuk mengajar sekolah minggu harus serius. Harus mempersiapkan dengan baik. Apa yang saya komunikasikan, saudara komunikasikan kepada sekolah minggu. Harus saudara coba kuasai sebaik mungkin dengan waktu yang ada. Bukan karena sekolah minggu ya biarinlah, nggak usah persiapan. Nanti setengah jam sebelum saya berangkat ke gereja saya baru baca, saudara. Sudah salah. Sudah salah. Karena yang saya dan saudara akan berikan firman Tuhan. Dan saya dan saudara yang akan tanamkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu satu ayat yang mudah pun jikalau saudara mau gumuli semalaman, saudara, luar biasa. Apalagi saudara hanya menggumuli 10 ayat dalam 30 menit. Bagaimana saudara bisa mendapatkan hati Tuhan melalui ayat itu? Melalui ayat itu. Sehingga kembali seorang guru untuk mengajar sekolah minggu, seorang pembicara firman Tuhan yang berdiri di sini sama. Saya dan saudara dan mereka semua diingatkan agar berhati-hati tidak menyalahgunakan mimbar, tidak menyalahgunakan posisi, saudara. Apa yang ada di pelayanan adalah serius. Serius. Kalau berbicara demikian, firman Tuhan tidak bermain-main, saudara. Akan
dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bukan untuk menakut-nakuti saya dan saudara. Hanya saya tidak tahu dalam bentuk apa penghukuman itu akan diberikan. Tetapi dengan jelas, hukuman saya akan lebih berat, hukuman saudara akan lebih berat. Ataukah salah saya kalau menyalahgunakan mimbar ini untuk tidak mengomunikasikan firman Tuhan yang seharusnya saudara dengar dari apa yang kita baca? Mungkin Tuhan akan tutup pelayanan saya untuk membawakan firman. Tuhan akan berikan pelayanan yang lain. Entah itu bersih-bersih, entah saya dikirimkan untuk membangun rumah buat yatim piatu dan sebagainya, saudara. Tidak tahu. Tetapi yang jelas kita tahu, mulut seorang pengkhotbah, mulut seorang pembicara, mulut seorang guru, tanggung jawabnya lebih berat. Dan kembali, saya harap itu tidak membuat saudara mundur di dalam mau melayani, tetapi justru berterima kasih akan firman Tuhan yang mengarahkan saya, yang mengarahkan saudara. Pelayanan firman Tuhan tidak sembarangan. Pelayanan firman Tuhan mulia. Dan pelayanan firman Tuhan tetap memanggil saya dan memanggil saudara dengan lebih sungguh lagi. Dan kalau kita lanjutkan, saudara, apa yang dikatakan Yakobus di ayat berikutnya, sebab sebetulnya kita semua juga bersalah dalam banyak hal. Kalau saya dikatakan orang, oh Yusika, khotbah kamu itu sempurna, saudara, hati-hati. Yakobus mengingatkan Yusika, kamu mempunyai kelemahan yang lain. Kamu jangan menjadi sombong karena kamu khotbahnya bagus. Kamu ada kelemahan yang lain. Jadi bukan karena bisa berbicara kamu sudah cukup, tidak. Bukan karena seorang bisa berkhotbah dengan luar biasa, that's it, tidak. Yakobus mengatakan kita semua mempunyai kelemahan. Dan kita lanjutkan, saudara. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sudahkah saudara mendapatkan manusia yang demikian? Belum. Sehingga kembali, saya dan saudara dan siapapun hamba Tuhan harus berhati-hati menggunakan mimbar, harus hati-hati mengkomunikasikan firman Tuhan, agar saya dan mereka tidak dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Karena abusing pulpit terjadi di mana-mana. Menyalahgunakan mimbar dan gereja dan persekutuan terjadi di mana-mana. Bahkan di kitab suci sudah dikatakan banyak guru-guru palsu, banyak pengajar-pengajar sesat, saudara. Hati-hati, hukuman mereka tidak akan lepas bagi yang mau mengajarkan kesesatan, mau mengajarkan kesalahan, mau menggunakan pulpit ini untuk memuaskan keinginannya, akan dihakimi dan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Dan saya tidak akan lepas daripada kesalahan. Siapapun yang akan berbicara di mimbar, entah di sini, entah di gereja lain dan di seluruh dunia ini, masih bisa salah. Tetapi kita harus lebih berhati-hati. Tapi ada juga yang justru menyalahgunakan mimbar untuk memuaskan keinginannya. Kembali lihat firman Tuhan. Dan kita boleh lanjutkan. Kita menggunakan kekang, saudara. Kita diberikan contoh, kita menggunakan kekang pada mulut kuda. Sehingga menuruti kehendak kita dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda yang gede dikasih bit, dikasih tali, hanya kecil. Bagian yang kecil tetapi itu bisa mengendalikan kuda tersebut. Mau kemana? Kalau saudara lihat film-film perang yang menggunakan kuda yang gede-gede, saudara, dikendalikan dengan luar biasa, hanya melalui itu. Barang yang kecil ini tapi mengendalikan seluruh tubuh. Dan kalau kita lanjutkan lagi, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar, katakan, dan digerakkan oleh angin keras,
namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Menurut kehendak jurumudinya. Kembali, apakah lidah saudara, lidah saya, mulut kita lebih gede daripada kepala saya? Tidak, saudara. Lebih kecil. Lebih kecil daripada bogem ini, saudara. Tapi lebih berbahaya daripada bogem ini. Lebih berbahaya. Kalau saya dan saudara tidak bisa mengendalikan lidah yang kecil ini, yang seharusnya bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, berbahaya. Karena berikutnya kita diingatkan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Positif. Dari lidah yang kecil ini, saudara, kita diingatkan sebetulnya dari lidahmu yang kecil itu dapat memegahkan perkara-perkara yang besar yang sudah diperbuat Tuhan di dalam hidupmu. Anda bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, bersaksi di depan mikrofon, oh Tuhan begitu baik dengan saya, dengan keluarga saya. Betul tidak, saudara? Betul. Dan itu positif. Saudara bisa berdoa, mendoakan dengan lidah saudara, positif. Saudara bisa menyampaikan kasih Tuhan untuk menjangkau orang yang belum di dalam Tuhan. Bagus sekali. Bagus sekali. Tapi berikutnya juga kita boleh baca, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, saudara. Dari bagian di mana lidah yang kecil ini kita bisa memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya. Kemudian Yakobus melanjutkan, ternyata lidah yang kecil ini juga adalah api. Satu titik api bisa membakar hutan yang lebar, yang lebar. Saudara lempar puntung rokok di daerah desert, saudara, kebakaran. Yang waktu itu ada kebakaran di daerah Palm Springs dan sekitarnya karena hanya ada yang nyulut. Mengakibatkan saya sakit, tidak bisa bekerja. Bisnis tutup, tidak bisa beroperasi karena tidak ada orang yang mau keluar. Bahkan berapa ribu dolar dikeluarkan hanya untuk membinasakan api. Hanya untuk membinasakan api, saudara sudah mengeluarkan uang banyak. Dan itu tidak bisa membangun kembali pohon yang sudah terbakar. Hanya bisa untuk memadamkan. Betapa bahayanya api itu. Saudara bisa melihat betapa bahayanya api itu. Gereja ini bisa disulut mulai dari kursi. Saudara panggil 911. Berapa biaya untuk memadamkan gereja ini? Belum lagi untuk kembali membangunnya, saudara. Api itu bisa merusak demikian rusak dan mengakibatkan kerugian yang luar biasa besarnya. Disitulah sebetulnya diingatkan, lidah kita juga api. Lidah saya bisa membakar dalam satu bahasa yang digunakan. Bisa menghancurkan, bisa merusak, saudara. Tempat yang sebetulnya indah, hutan yang rimbun, yang dicoba dipelihara, yang coba dilestarikan, saudara, hanya dilempar dengan api yang kecil, ludes. Demikian juga sebetulnya kehidupan keluarga saudara yang saudara coba pelihara, persekutuan jemaat yang coba kita pelihara, kehidupan Kristen yang coba kita pelihara, saudara. Jika ada yang menyulut dengan api yang kecil, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan persekutuan, bisa menghancurkan banyak hal yang besar. Dan itulah lidah saya, itulah lidah saudara. Di satu sisi bisa digunakan untuk yang baik, untuk memuliakan Tuhan, tetapi di satu sisi bisa digunakan untuk menghancurkan dan merusak. Hati-hati. Sejauh mana saudara berpengalaman, sejauh mana saya berpengalaman, lidah saya berbahaya.
Apakah lidah saudara tidak berbahaya? Siapa yang merasa lidahnya tidak berbahaya? Anda dalam keadaan bahaya. Anda dalam keadaan bahaya. Pernahkah saudara disakiti oleh teman, keluarga, ataupun orang yang lain karena perkataannya? Tetapi pernahkah saudara menyakiti orang lain dengan kata-kata saudara, sehingga orang itu begitu sakit, saudara? Dan orang itu begitu tidak menyukai Anda saat ini, hanya karena ungkapan yang pendek dari lidah kita, saudara. Lidah ini adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Lidah saya bisa menjadi satu bagian dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita yang sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Dari lidah yang kecil ini, saudara, saya bisa menodai seluruh tubuh saya, seluruh kehidupan saya rusak. Reputasi Yusika rusak hanya gara-gara kata yang dilempar, saudara. Sekali karena emosi, dan itu tersebar luas. Apalagi di zaman sekarang, saudara bisa ambil video, saudara rekam, saudara masukin di internet. Kata-kata Yusika yang rusak itu sampai seluruh dunia. Dan orang yang mendengar suatu saat ketemu orang ini mukanya kok dulunya ada di internet itu yang berkata demikian, dan masih bisa dicari, saudara. Rusak. Rusak. Dengan dunia yang lebih modern, saya dan saudara sebetulnya lebih terancam kalau kita tidak berhati-hati menggunakan kata-kata ini. Dan saya mendengar di radio akan ada hukum nanti, saudara, bagi anak-anak yang masih di bawah umur, kalau mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di internet, nantinya ada waktunya tidak bisa dihapus lagi. Dan itu akan mempengaruhi nanti mereka besar, mencari pekerjaan dan sebagainya di California. Betapa bahayanya kata-kata yang bisa keluar dari mulut saya dan mulut saudara, menghancurkan reputasi. Bahkan keluarga juga ikut hancur, persekutuan ikut hancur. Berapa banyak, saudara, sebetulnya gereja Kristen di Amerika ini yang hancur, yang berantakan hanya gara-gara lidah yang kecil ini. Itu hanya di California, belum lagi di Amerika, belum lagi di seluruh dunia, saudara. Dan belum lagi dunia ini. Mungkin juga saudara tahu, kalau saudara ada teman, ada keluarga, ada saudara yang mana keluarganya mereka hancur, sebetulnya hanya kata-kata yang menurut saudara hanya kecil, tetapi itu sudah merusakkan kehidupan keluarga tersebut. Artinya kembali, saat ini saya dan saudara baru diajak untuk melihat bagaimana dengan lidah kita, perkataan kita. Untuk saya dan saudara diperingatkan melalui firman Tuhan, hati-hati. Semua jenis binatang liar, ayat 7, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Sebetulnya tidakkah saudara bisa melihat keajaiban Tuhan yang memberikan mulut ini bisa menjinakkan jenis binatang yang demikian, saudara? Luar biasa. Luar biasa. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Saudara sanggup menjinakkan lidah saudara? Saya sanggup menjinakkan lidah saudara. Kita bisa berusaha, tetapi tetap kita harus berhati-hati. Jika kita lagi emosi, lebih-lebih, saudara, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap siapapun juga, ini lebih harus diperhatikan sebelum akhirnya merusak segala. Dan peristiwa demi peristiwa, kalau saudara mau cari itu, kerusakan karena lidah terlalu banyak historinya. Tidak bisa saudara ikutin dalam satu minggu. Banyak.
kehidupan manusia, keluarga, persekutuan, dan sebagainya yang dirusak hanya karena lidah yang tidak bisa dikendalikan. Betapa bahayanya lidah saya dan betapa bahayanya lidah saudara yang susah untuk dikendalikan. Ia adalah sesuatu yang buas. Apakah lidah saya buas? Apakah lidah saudara buas? Tidak tahu. Saudara lihat diri saudara sendiri. Yusika, apakah lidah kamu buas, Yusika? Apakah lidah saudara buas? Kalau lidah saya buas, lidah saudara buas, firman Tuhan ini mungkin akan menjadi teguran, akan menjadi peringatan, akan menjadi pertolongan bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk hari-hari depan kita. Buas yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Penuh racun yang mematikan, saudara. Terkadang racun itu tidak langsung bekerja. Racun itu menjawar dulu, kemudian baru menghancurkan. Saudara melempar gosip yang kecil bisa menyusup di antara keluarga jemaat dan kelompok yang besar. Tahu-tahu buas, korbannya besar. Kembali, itu karena hasil karya saudara dan saya melalui lidah yang kecil ini. Lidah yang tidak bertulang, lidah yang bisa dipotong dengan gunting, tapi bisa menghancurkan. Kehancuran yang besar, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Betul, saudara? Tidakkah saya dan saudara bersama tadi? Dengan lidah kita memuji Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan nanti dengan lidah kita. Betul? Amin. Kita diberikan anugerah untuk memuji Tuhan melalui lidah kita. Dan dengan lidah kita dikatakan apa, saudara? Mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. So what's going on dengan saya? What's going on dengan lidah saudara? Lidah saya pakai untuk memuji Tuhan, untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan, tetapi di sisi lain lidah saya pakai untuk mengutuk manusia lain yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Tidak benar. Tidak benar. Hidup saya tidak benar, hidup saudara tidak benar, hidup pendeta yang demikian tidak benar, hidup hamba Tuhan yang demikian tidak benar, hidup orang Kristen yang demikian tidak benar menurut Alkitab. Tidak benar. Tidak benar. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sebagai orang Kristen tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa? Ya tidak boleh terjadi, saudara. Apakah kita tidak bisa menginterpretasi hal yang demikian tidak boleh terjadi? Tidak boleh terjadi. Jikalau saudara sakit kepala, kembali, saudara mau beli Promax? Tidak, saudara. Beli Paramex. Kalau saudara punya penyakit di dalam lidah saudara, saya juga, biarlah ini mungkin akan menjadi obat yang diberikan oleh Tuhan untuk menyembuhkan penyakit lidah saya dan penyakit lidah saudara. Karena dikatakan kamu sebagai orang Kristen, saudara, saya dan saudara sama. Tidak demikian kamu menggunakan lidahmu. Memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, menyaksikan Tuhan itu baik, tetapi di sisi lain mengutuki manusia lain yang juga diciptakan oleh Tuhan. Tidak demikian. Dan apakah ini dilakukan banyak orang Kristen? Kalau iya, tolong saudara sampaikan. Tolong saudara sampaikan agar mereka tahu firman Tuhan berkata hal tersebut untuk tidak terjadi dalam diri mereka yang mengaku dirinya Kristen. Tidak peduli, saudara, entah pendeta, bukan pendeta, orang Kristen awam atau yang berjabatan, tidak peduli, sama. Tidak seharusnya kita melakukan hal tersebut. Berikutnya kita diberikan ilustrasi yang lain, saudara. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari air mata yang sama?
Ayat ke-11. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita diberikan contoh dari hal-hal yang alami. Dari hal-hal yang alami itu tidak akan terjadi. Lebih-lebih dari mulut orang Kristen, mulut orang percaya, mulut orang hamba Tuhan, kita diperingatkan. Jikalau itu terjadi, biarlah panggilan bertobat saat ini juga bagi saya dan bagi saudara. Agar nama Tuhan tidak kita rusak di dalam nama persekutuan, di dalam nama kekristenan. Karena kita tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena saya mau membandel apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kembali, sejauh mana saya dan saudara diingatkan oleh firman Tuhan menggunakan lidah ini, saudara. Sejauh mana lidah ini juga sebetulnya diberikan bagi saya dan bagi saudara untuk membesarkan, untuk menyaksikan, untuk nanti menyanyi, saudara. Tapi tidak lagi untuk mengutuki manusia lain. Tidak lagi, saudara. Kita yang Kristen lebih-lebih stop. Tidak demikian firman Tuhan berkata. Saudara bisa keluar, bisa menentang firman Tuhan. Tetapi yang kita baru renungkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan salah satu perbuatan iman kita, bagaimana saya dan saudara diperintahkan untuk mengekang lidah kita. Saudara boleh berkata, saya punya iman, tetapi kita tidak sanggup mengekang lidah kita. Kita sebetulnya menipu diri kita juga. Dan bila itu saat ini boleh menjadi obat bagi saya, bagi saudara yang memerlukan obat untuk menyembuhkan lidah kita, agar lidah ini kita pakai kembali seperti firman Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan pekerjaan karyanya, dan menyaksikan kemurahannya. Apa yang Yesus perbuat untuk dunia ini, Dia sudah mati sekali untuk memberikan satu keselamatan surga. Agar itu kita pakai, agar itu kita gunakan. Dan saudara boleh lihat, jika saudara sakit saat ini lidah saudara, keluarga saudara sakit karena lidah saudara, persekutuan sakit karena lidah saudara, tempat di